Assalamualaikum Putri. Hari ini kita akan Waalaikumsalam. hari ini kita akan ngobrol agak sedikit lama ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Ya, saya lihat dari tadi Ibu merasa murung dan tidak semangat mengajar. Kenapa, Bu? Sebenarnya saya memang butuh teman untuk menceritakan masalah saya yang saya hadapi sekarang, Pak. Terima kasih bahwa sudah mau bersedia membantu. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang ingin capai dari diskusi hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi, Pak, dari masalah saya. Oh ya. Terus masih ada lagi? Saya juga bingung kenapa saya begini. Soalnya sekian lama saya mengajar, saya baru kali ini menemukan masalah yang seperti ini. Jadi saya ingin tahu penyebabnya itu apa gitu. Oke, coba sekarang Ibu ceritakan ke saya apa yang Ibu rasakan sekarang. Saya merasa untuk tahun ini mengajar di kelas 1, saya merasa tidak maksimal, merasa gagal dalam menumbuhkan sikap karakter kepada salah satu anak. Karakter anak yang bagaimana, Bu? Di sopan dan santun serta menghargai orang lain, Pak. Apa yang Ibu pikirkan jika itu Ibu anggap sebagai kegagalan menumbuhkan karakter pada siswa? Saya merasa ada dua peserta didik saya yang di kelas 1 yang saya rasa itu dia tidak sopan dan tidak menghargai saya dan tidak menghargai teman-temannya dengan sering melontarkan kata makian atau kata yang tidak sopan yang secara langsung dia lontarkan di kelas itu, Pak. Oh, jadi maksud Ibu, dua peserta didik Ibu ada yang kurang sopan dalam bicara dan tingkah lakunya begitu, Bu? Betul, Pak. Padahal saya itu sudah menegur, namun masih saja seperti itu. Oke, coba Ibu jelaskan ke saya bagaimana perilaku dua siswa Ibu di kelas yang Ibu anggap Ibu itu gagal menumbuhkan sikap karakter sopan itu. Setiap saya menjelaskan, terus memberikan pertanyaan, jawabannya itu di luar dugaan saya. Tidak menjawab soal yang saya berikan, malah dia itu uh, melontarkan jawaban makian yang tidak sopan, yang tidak sesuai dengan usianya gitu, Pak. Seperti contohnya, dia itu mengeluarkan kata-kata binatang yang tidak sepantasnya dia keluarkan dari mulut seusianya dan bukan tempatnya seperti itu. Dan yang satu anak lagi, dia itu tidak suka keheningan. Jadi setiap anak mengerjakan dengan tenang, dia itu akan menjerit. Jadi seolah-olah dia itu ingin kegaduhan. Jadi saya kurang mengerti apa yang harus saya lakukan gitu. Oke, apa yang selama ini Ibu dilakukan untuk mengatasi hal itu? Saya sudah menegurnya berkali-kali. Terus kadang dengan nada tinggi, saya juga karena merasa jengkel ya Pak, jadi saya kayak membentak gitu. Terus kadang juga saya berikan hukuman untuk maju ke depan, mengerjakan soal atau kalau tidak maju ke depan
untuk berdiri gitu. Jadi sering saya beri hukuman gitu, Pak. Apa Ibu pikir itu solusi terbaik untuk membuat siswa itu dapat berubah? Tidak sih, Pak. Mereka masih tetap saja seperti itu. Oke, jika saya simpulkan, Ibu itu merasa gagal menumbuhkan karakter kesopanan karena dua siswa ini selalu melontarkan kata-kata tidak sopan dan Ibu selalu menegur dengan nada tinggi dan memberikan hukuman, begitu Bu? Betul, Pak. Jika saya boleh tahu, bagaimana dengan siswa yang lain? Ada hambatan tidak? Siswa yang lainnya tidak ada masalah, Pak. Cuman kalau anak ini mengeluarkan perkataan yang tidak pantas, mereka menjadi ikutan nantinya. Jadi takutnya saya mengimbas kepada teman sekelasnya gitu. Namun saya saat beri pemahaman yang lembut, yang lemah lembutlah kepada siswa yang lain, mereka dapat mengerti bahwa itu tuh tidak pantas dan tidak boleh ditiru seperti itu. Apa mereka memahami perkataan Ibu saat Ibu menjelaskan dengan nada lembut? Iya, Pak. Mereka bisa memahami bahwa itu tidak baik dan mereka tidak menirukan perkataan yang tidak sopan dari temannya tadi. Apa saya salah ya Pak memperlakukan dua peserta didik saya ini ya? Harusnya saya itu tidak menegur dan memberikan tidak menegur dengan perkataan yang keras dan tidak memberikan hukuman. Apa seharusnya saya lebih memahami dan lebih lemah lembut untuk menegurnya supaya mereka itu lebih paham apa yang akan saya ajarkan. Karena sejatinya mereka itu masih belum tahu, belum paham apa yang mereka katakan bahwa itu tidak baik, hanya mungkin terpengaruh lingkungannya di rumah, mungkin jadi hanya tanpa ada arahan dari orang tua di rumah, jadi budaya dalam diri anak. Mungkin itu ya Pak. Oke, sekarang Ibu paham ya. Kira-kira dari rentang skor 1 sampai 10, untuk memberikan skor sebagai guru saat ini, kira-kira Ibu di skor berapa sekarang? Saya sepertinya di skor 5 Pak. Karena kurang memahami peserta didik saya ini. Selanjutnya Ibu Tri ingin tingkatkan skor di tingkat berapa Bu? Saya ingin meningkatkan ke skor 9 Pak. Oke. Apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan skor tersebut? Saya harus memperbaiki cara saya untuk mendidik anak-anak ya, yang memiliki masalah tadi, dan saya harus lebih bersabar mungkin dan lemah lembut untuk menegurnya, agar mereka itu menjadi lebih paham apa yang saya maksudkan atau apa yang saya ajarkan kepada mereka. Nah, Ibu Tri, untuk meningkatkan skor tersebut, otomatis Ibu Tri punya rencana yang akan Ibu lakukan. Betul, Pak. Yang pertama, saya akan membicarakan kepada Bapak Kepala Sekolah dan meminta izin untuk memanggil orang tua dari siswa tersebut. Kedua, saya akan memanggil orang tua siswa ini untuk membicarakan dan mencari tahu penyebab anak ini bisa seperti ini. Yang ketiga, saya harus mencari solusi bersama orang tua
yaitu menumbuhkan budaya positif di rumah dan di sekolah untuk memperbaiki cara bicaranya dengan memberikan pengawasan penuh. Betul, Ibu, itu langkah-langkah yang tepat ya untuk Ibu lakukan. Kira-kira ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain membuat jadwal pertemuan dengan kepala sekolah dan orang tua siswa? Saya akan memulai memberikan perhatian penuh dan memberikan misi kepada dua anak ini, dua siswa saya yang bermasalah ini. Jika sehari ke depan dan hari-hari berikutnya dia tidak mengeluarkan lagi kata-kata yang tidak sopan dan tidak lagi membuat gaduh di dalam kelas, saya akan memberikan reward. Reward berupa bintang nilai atau reward yang lain agar memotivasi anak ini mengubah tadi cara bicaranya gitu. Sejatinya anak-anak kelas 1 itu kan lebih suka dengan pemberian reward seperti itu, seperti reward yang bintang nilai, nanti bintangnya ada nilainya, seperti itu untuk memotivasi mereka berubah. Cara yang bagus ya, Putri. Jadi saya apresiasi dari pencapaian Ibu yang sudah Ibu lakukan melalui diskusi kita hari ini. Nah, dari diskusi hari ini, dapatkah Ibu diceritakan kembali apa yang Ibu lakukan untuk berikutnya? Iya, Lalu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan Pak, saya untuk akan menjalankan membuat rencana ini? jadwal pertemuan dengan Bapak Kepala Sekolah dan orang tua si A dan si B ini. Nah, yang bermasalah untuk membicarakan masalah ini di sekolah. Pelajaran di kelas 1 ini nanti, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dulu untuk membicarakan mengenai pemanggilan orang tua si A dan B ini, minta izin terlebih dahulu. Nah, setelah mendapatkan izin atau persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah, saya akan buat Siapa yang orang tua dapat membantu si A untuk dan B ini. menjalankan rencana ini? Saya butuh bantuan dari seluruh stakeholder sekolah untuk membantu menumbuhkan budaya positif dengan berbicara yang sopan dan saling menghargai dan menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan dengan cara mengajak atau mengadakan pengajian rutin di setiap hari Jumat yang akan dipimpin oleh guru agama dan diikuti seluruh siswa agar siswa itu mendapat pengetahuan mengenai berbicara yang baik menurut pandangan agama serta membudayakan 5S seperti senyum, sapa, salam, sopan dan santun untuk menghargai teman-teman di sekitar dan menghargai guru-guru di sekolah. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan. Bagus sekali ya, Putri, untuk diskusi hari ini. Saya dukung dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.